pulau yang berada di Laut Yaman atau Syam. Melihat letak Pulau Sokrota, berbagai flora fauna dan keunikan alamnya, tempatnya yang terpencil dan tepat di Laut Yaman, maka bukan tidak mungkin bahwa teori yang menyatakan Dajjal dikurung di pulau tersebut memang benar adanya. Namun, ada juga sumber yang menuliskan bahwa lokasi Dajjal berada di sebuah pulau yang dikelilingi oleh ribuan pulau kecil dan beberapa pulau besar. Pulau tersebut berada di timur. Pulau-pulau di sekitar tempat Dajjal dirantai sering dilanda gempa bumi dan tsunami, dan terdapat bermacam-macam manusia, bermacam-macam wajah, tinggi badan, warna kulit, dan keyakinan yang dipercaya. Tempat di sekitar Dajjal dirantai selalu terdengar suara azan karena untuk menguatkan rantai tersebut agar tidak bisa dirusak Dajjal hingga nanti tiba waktunya suara azan itu akan melemah. Dan setiap kali Dajjal berontak terhadap rantai yang membelenggunya, terjadilah gempa-gempa kecil di daratan di sekitarnya. Pulau tempat Dajjal dirantai selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pandangan manusia, sehingga manusia tidak bisa melihat keberadaan pulau tersebut, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti mendekati hari akhir. Jika menurut deskripsi dari sumber ini, maka lokasi Pulau Dajjal itu sepertinya ada di Indonesia. Tapi benarkah demikian? Allahu a'lam. Sahabat, ini dia yang budiman. Apa sebenarnya Al-Jassasah ini? Benarkah ia adalah hewan peliharaan Dajjal? Namun di dalam hadis yang lain, Al-Jassasah digambarkan sebagai wanita yang terurai rambutnya. Berikut ini hadisnya. Di dalam riwayat Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengakhirkan salat Isya pada suatu malam. Kemudian beliau SAW keluar dan bersabda, "Aku terhalangi oleh kisah yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari tentang seorang laki-laki di sebuah pulau di tengah laut. Dan ketika ada seorang wanita yang terurai rambutnya, lalu ada yang bertanya, 'Siapakah kamu?' Wanita itu menjawab, 'Aku adalah Al-Jassasah dan pergilah ke biara itu.' Maka aku, Tamim Ad-Dari pun pergi menemui seorang laki-laki yang terurai rambutnya dan terbelenggu oleh besi, melompat-lompat antara langit dan bumi. Aku pun bertanya, 'Siapakah kamu?' Dia menjawab, 'Aku adalah Dajjal. Apakah telah diutus seorang nabi yang umi?' Aku menjawab, 'Benar.' Dia berkata, 'Apakah mereka menaatinya atau maksiat terhadapnya?' Aku menjawab, 'Bahkan mereka menaatinya.' Dia berkata, 'Hal itu lebih baik bagi mereka.'" Tentang Al-Jassasah ini, Imam Nawawi mengatakan bahwa itu adalah binatang. Dinamakan Al-Jassasah karena binatang itu ditugaskan untuk tajasus atau memata-matai dan menyelidiki untuk mencari berbagai berita yang akan diberikan kepada Dajjal. Sahih Muslim Bisyahrin Nawawi juz 17 halaman 104. Ibnu Manzur menyatakan bahwa Al-Jassasah berada di suatu pulau di tengah laut, memata-matai sambil mencari berita yang akan diberikan kepada Dajjal. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Tamim Ad-Dari yang mengatakan, "Saya adalah Al-Jassasah," yaitu binatang yang dilihat di suatu pulau di tengah laut. Dan dinamakan dengan nama itu karena binatang itu mencari berbagai berita untuk diberikan kepada Dajjal. Lisanul Arab juz 6 halaman 38. Penuturan Imam Nawawi dan Ibnu Manzur di atas adalah menurut arti bahasanya yang berarti memata-matai, mengintip atau menyelidiki, sehingga orang yang senantiasa berusaha mencari-cari berita atau informasi disebut dengan al-jasus. Al-jasus juga dipakai untuk orang yang senantiasa mencari-cari aib atau cacat orang lain, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian saling memata-matai." Namun orang-orang yang suka memata-matai itu semua tidaklah bisa disebut dengan Al-Jassasah karena dalil-dalil yang menceritakan tentang Al-Jassasah tadi tidaklah diperuntukkan bagi mereka. Jadi mana yang lebih benar? Apakah Al-Jassasah itu adalah binatang atau seorang wanita? Jika menurut penuturan Imam Nawawi dan Ibnu Manzur di atas tadi, maka Al-Jassasah adalah binatang, bukan seorang wanita. Ataukah mungkin Al-Jassasah adalah makhluk berambut lebat yang berjenis kelamin perempuan? Allahu a'lam.
Sahabat, ini dia yang budiman. Dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa hadis Nabi tentang Dajjal dan Al-Jassasah tadi adalah benar. Tanda-tanda akan munculnya Dajjal yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW, musnahnya kurma di wilayah Baisan Palestina, mengeringnya danau Tiberias dan mata air Jugar. Lokasi Pulau Dajjal menurut beberapa sumber dan hadis yang sahih kemungkinan ada di Pulau Sokrota, yaitu sebuah pulau unik yang berada di Laut Yaman. Al-Jassasah adalah seekor binatang atau makhluk berambut lebat yang bisa berbicara dan menjadi mata-mata Dajjal. Lalu bagaimana tanggapan sahabat tentang pembahasan ini? Silahkan tulis di komentar. Silahkan klik tombol subscribe atau langganan gratis ke channel YouTube ini via Misteripedia supaya tidak tertinggal video misteri terbaru lainnya. Silahkan share atau bagikan ke teman-teman di Facebook dan Twitter supaya mereka juga mengetahui pembahasan ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Segala kekurangan kami mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan misteri berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.